있는 소주 갖고 잘 만들어야지. 지금 사실은 생각지 못하는 조르디 아마시 부상이고 졌을 때는 첫 경기에 못 뛰니까 아무래도 뭐 수비 쪽에서는 손실이 있지만. Beredar kabar tidak mengenakan teman-teman. Tepat hari ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tengah menghadapi kekhawatiran terkait dengan kondisi 4 pemain pilihannya. Beredar kabar tidak mengenakan teman-teman. Tepat hari ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tengah menghadapi kekhawatiran terkait dengan kondisi 4 pemain pilihannya. Pasalnya, keempat pemain ini jarang mendapatkan kesempatan bermain di klub mereka masing-masing. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap memanggil mereka untuk memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi Arab Saudi dan Australia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan utama Shin Tae-yong tetap memanggil mereka adalah karena belum ada pemain lain yang bisa mengisi posisi penting yang mereka pegang di dalam tim. Oleh karena itu, pelatih asal Korea Selatan ini harus memilih pemain yang ada untuk menjaga skema permainan yang sudah ia rancang. Memang situasi ini, jarangnya menit bermain di klub, cukup mengkhawatirkan. Namun, karena tidak ada pemain lain yang bisa menggantikan peran mereka, kami tetap harus memanggil mereka. Jadi situasinya memang tidak ideal, tetapi harus dihadapi, kata Shin Tae-yong. Berikut adalah 4 pemain timnas Indonesia yang membuat Shin Tae-yong khawatir karena jarang tampil di klub. 1. Pratama Arhan. Pratama Arhan menjadi salah satu pemain yang sangat jarang mendapatkan menit bermain di klubnya, Suwon FC di Liga Korea. Sejak bergabung, ia baru bermain sekali dan itu pun hanya selama sekitar 3 menit sebelum mendapat kartu merah. Sebelumnya, ketika bermain di Tokyo Verdy di Liga Jepang, Pratama juga jarang mendapat kesempatan bermain selama 2 musim. 2. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand, yang dikenal sebagai salah satu talenta muda andalan timnas Indonesia, juga mengalami nasib serupa. Sejak bergabung dengan KMSK Deinze pada 2023, ia hanya tampil dalam 7 pertandingan sebelum akhirnya pindah ke Oxford United. Namun, di klub barunya ini, Marcelino belum mendapatkan kesempatan bermain. 3. Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun, penyerang naturalisasi timnas Indonesia, terakhir kali bermain pada 4 Mei 2024 saat masih membela Fortuna Sittard di Eredivisie. Itu pun ia hanya tampil sebagai pemain pengganti. Di musim ini, Ragnar baru bergabung dengan FCV Dender di Liga Belgia, namun hingga kini belum mendapat kesempatan tampil. 4. Tom Hye. Tom Hye, yang dikenal dengan julukan The Professor, karena kejeniusan dan gaya bermain flamboyannya, terakhir kali bermain pada 19 Mei 2024 untuk SC Heerenveen dalam pertandingan melawan Sparta Rotterdam. Setelah itu, ia meninggalkan klub dan hingga kini belum menemukan tim baru. Meski tidak memiliki klub, Tom Hye tetap dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Keputusan Shin Tae-yong memanggil keempat pemain ini tentunya didasarkan pada kebutuhan tim. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan kondisi timnas yang sekarang, apakah kalian yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi? Atau justru, timnas Indonesia bakal jadi bulan-bulanan Arab Saudi? Mengingat, secara head-to-head saja timnas Indonesia tidak pernah menang. Ditambah absennya Elkan Bagot yang merupakan tembok kokoh di lini belakang timnas Indonesia. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo PSSI, bravo ST, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini mencerminkan tantangan yang sering dihadapi oleh pelatih tim nasional,
terutama dalam konteks sepak bola Indonesia. Ketika beberapa pemain kunci jarang mendapatkan waktu bermain di klub mereka, hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kebugaran, ritme permainan, dan performa mereka di level internasional. Pemain yang kurang aktif di klub biasanya tidak berada dalam kondisi optimal, baik secara fisik maupun mental, karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain secara rutin dan mempertajam keterampilan mereka dalam pertandingan kompetitif. Namun, keputusan Shin Tae-yong untuk tetap memanggil mereka menunjukkan bahwa pemain-pemain ini memiliki kualitas atau peran khusus yang tidak mudah digantikan oleh pemain lain. Ini bisa jadi karena pengalaman mereka, kemampuan teknis, atau kecocokan mereka dengan strategi yang diinginkan oleh pelatih. Dalam konteks ini, Shin Tae-yong mungkin merasa bahwa mempertahankan struktur tim yang ia inginkan lebih penting daripada mencari alternatif yang mungkin kurang siap atau belum teruji di level internasional. Dilema ini juga menggambarkan tantangan yang lebih besar dalam pengembangan pemain di Indonesia, di mana seringkali ada keterbatasan dalam menemukan pemain pengganti yang setara, terutama di posisi atau peran tertentu. Ini menekankan pentingnya pembinaan pemain muda dan memberikan mereka lebih banyak kesempatan bermain di level klub agar siap ketika dipanggil ke tim nasional. Dukungan dari supporter menjadi sangat penting dalam situasi ini. Pemain yang jarang bermain di klub mereka mungkin akan menghadapi tekanan lebih besar saat tampil di tim nasional, sehingga dukungan moral dan kepercayaan dari supporter dapat membantu mereka tampil lebih baik. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain tersebut untuk membuktikan bahwa meskipun mereka jarang bermain di klub, mereka masih layak mengenakan seragam timnas Indonesia dan mampu memberikan kontribusi yang berarti. Secara keseluruhan, situasi ini adalah refleksi dari kompleksitas manajemen tim nasional di tengah keterbatasan pilihan pemain, dan keputusan Shin Tae-yong harus dihargai sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan efektivitas tim di tengah tantangan yang ada. Kata-kata tak terduga Martin Paes yang akhirnya gabung dengan timnas Indonesia di Arab Saudi. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Kiper naturalisasi Indonesia, Martin Paes, akhirnya tiba di Arab Saudi dan segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Arab Saudi. Pertandingan ini akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Rizky Ridho dan rekan-rekan tiba di Jeddah pada Minggu malam, 1 September 2024, waktu Indonesia Barat. Para pemain Timnas Indonesia dan staf yang beragama Islam memanfaatkan waktu mereka untuk menjalani ibadah umrah di Makkah pada Senin, 2 September 2024. Namun, di tengah aktivitas para pemain Timnas Indonesia di Arab Saudi, seorang pemain baru tiba pada Senin tersebut. Pemain itu adalah kiper Martin Paes. Kedatangan pemain Dallas FC ini dikonfirmasi melalui unggahan terbaru di Instagram resmi Timnas Indonesia pada Selasa, 3 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Paes, yang memiliki darah Indonesia Belanda, akhirnya bergabung dengan Timnas Indonesia setelah menjalani perjalanan panjang dari Amerika Serikat. Pemain berusia 26 tahun ini menunjukkan antusiasme tinggi untuk segera bergabung dengan skuad Garuda sejak keberangkatannya dari Amerika Serikat. Paes membagikan momen perjalanannya untuk memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Dalam Instagram story-nya, dia membagikan momen saat transit di Dubai dan akhirnya tiba di Arab Saudi. Mantan pemain FC Utrecht tersebut tampak antusias bersama tim Merah Putih. Dalam unggahan Instagram Timnas Indonesia, Martin Paes mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Martin Paes memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Pare, Kediri, Jawa Timur, pada 20 Maret 1940. Ketika ditanya, dia dengan percaya diri mengaku berasal dari Kediri. Kediri, ucap Martin Paes sebagaimana dikutip dari Instagram Timnas Indonesia, Selasa, 3 September 2024. Saat ditanya tentang kata-kata khas orang Kediri, Martin Paes dengan lantang menyebutkan kata tersebut. Ini menjadi momen yang tak terduga dari kiper baru Timnas Indonesia tersebut. Kata Paes saat ditanya tentang password-nya. Meskipun Paes sudah bergabung dengan Timnas Indonesia di Arab Saudi,
kiper Dallas FC ini dipastikan belum bisa bermain untuk tim Merah Putih saat menghadapi Arab Saudi. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pendaftarannya, sehingga dia belum dapat bermain di laga pertama, menurut aturan AFC. Pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 harus dilakukan sebulan sebelum pertandingan, sementara itu, proses PAS di FIFA baru selesai pada 18 Agustus 2024, sedangkan pertandingan akan berlangsung pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Akibatnya, PAS belum bisa tampil melawan Arab Saudi dan baru akan memperkuat skuad Garuda saat melawan Australia. Tim Merah Putih akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024. Meskipun begitu, PAS tetap dibawa ke Arab Saudi untuk segera membangun chemistry dengan para pemain timnas Indonesia lainnya. Setelah tiba, PAS langsung mengenakan jersey latihan. Sepertinya, dia akan segera bergabung dalam sesi latihan perdana timnas Indonesia di Arab Saudi. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya persiapan yang matang dalam hal administrasi dan logistik, terutama dalam kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Martin Paes, sebagai kiper naturalisasi yang baru bergabung dengan timnas Indonesia, tentunya memiliki harapan tinggi untuk berkontribusi di lapangan. Namun, keterlambatan dalam proses administrasi membuatnya tidak bisa bermain di pertandingan penting melawan Arab Saudi. Dari satu sisi, ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi PSSI dan tim manajemen untuk lebih teliti dalam mengurus pendaftaran pemain, terutama pemain baru yang proses naturalisasinya memakan waktu lebih lama. Di sisi lain, kehadiran PAS di tim, meskipun belum bisa bermain, tetap penting untuk membangun chemistry dengan rekan-rekannya. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk mengenal gaya permainan tim dan beradaptasi dengan lingkungan serta strategi pelatih. Meskipun situasi ini mengecewakan bagi PAS, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memaksimalkan potensinya dalam pertandingan berikutnya melawan Australia. Ini juga menjadi ujian bagi PAS untuk menunjukkan dedikasinya pada tim meskipun menghadapi kendala awal. Dalam jangka panjang, kesolidan tim dan kesiapan pemain cadangan menjadi kunci agar hal serupa tidak terlalu mempengaruhi performa tim di masa depan. Tetaplah fokus dan semangat, karena setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Keterlambatan ini mungkin mengecewakan, tetapi itu tidak mengurangi nilai dan potensi besar yang kamu bawa untuk timnas Indonesia. Ingat, keberhasilan bukan hanya tentang berada di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana kamu mempersiapkan dirimu dan mendukung tim. Jadikan momen ini sebagai motivasi untuk terus berjuang dan menunjukkan yang terbaik ketika kesempatan itu datang. Tim membutuhkanmu, dan waktumu akan segera tiba. Teruslah berlatih, bangun chemistry dengan rekan setim, dan buktikan bahwa kamu siap mengemban tanggung jawab besar ini. Masa depan cerah menantimu, tetap percaya diri dan berikan yang terbaik. Persiapan Arab Saudi jelang hadapi timnas Indonesia, Green Falcon mulai serius. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di King Abdullah Sport City pada tanggal 6 September dini hari waktu Indonesia. Skuad Garuda telah memulai persiapan dengan menggelar sesi pemusatan latihan, di mana semua pemain sudah hadir untuk menjalani latihan intensif. Di sisi lain, Arab Saudi juga mulai mematangkan taktik mereka menjelang duel penting ini. Di bawah arahan pelatih kepala Roberto Mancini, tim Arab Saudi menjalani sesi latihan ringan pada siang hari. Mereka hanya diberikan program latihan dengan intensitas rendah sebagai persiapan sebelum menghadapi jadwal yang padat. Sesi latihan diawali dengan pemanasan, kemudian dilanjutkan dengan latihan passing. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Timnas Arab Saudi melalui akun Instagram resmi mereka. Setelah itu, Direktur Teknik Roberto Mancini melakukan manuver taktis di seluruh lapangan, dan sesi diakhiri dengan latihan peregangan. Tim Arab Saudi kemudian melanjutkan latihan sesi kedua pada malam hari dengan fokus pada taktik menghadapi skuad Garuda. Dengan jadwal pertandingan yang semakin dekat, mereka bertekad untuk meraih poin penuh.
Senin malam ini, Timnas melanjutkan latihannya di Stadion Cadangan King Abdullah Sport City sebagai persiapan menghadapi Timnas Indonesia pada Kamis pekan depan. Lanjut pernyataan tersebut, selanjutnya, agenda latihan terbuka akan dilaksanakan pada Selasa malam di Stadion King Abdullah Sport City. Latihan ini akan dimulai pukul 6 sore dan terbuka untuk media. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berkomitmen untuk memberikan persiapan terbaik bagi timnya. Dia menyadari bahwa pertandingan melawan Arab Saudi tidak akan mudah, namun tetap optimis bisa mendapatkan poin di kandang lawan. Persiapan harus maksimal, apalagi ini pertama kali kita masuk ke babak ketiga. Kita harus lebih fokus dan bekerja keras. Pemain juga akan memberikan yang terbaik, tegas Shin Tae-yong. Lebih lanjut, pertandingan antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan tantangan besar bagi skuad Garuda. Arab Saudi, yang dipimpin oleh pelatih berpengalaman seperti Roberto Mancini, memiliki rekam jejak yang kuat di kancah sepak bola Asia. Persiapan yang intensif dan terstruktur, seperti yang terlihat dari latihan mereka, menunjukkan bahwa Arab Saudi sangat serius dalam menghadapi laga ini. Latihan dengan fokus taktik dan intensitas yang disesuaikan memperlihatkan betapa mereka ingin memastikan kemenangan di kandang. Di sisi lain, Timnas Indonesia yang berada di bawah komando Shin Tae-yong juga tidak bisa dianggap remeh. Meski tantangan di depan sangat berat, semangat dan persiapan maksimal yang dilakukan memberikan harapan bagi para pendukung. Shin Tae-yong dikenal dengan pendekatannya yang disiplin dan fokus pada detail, yang bisa menjadi kunci untuk mencuri poin di markas lawan. Situasi ini menunjukkan kontras antara dua tim yang sama-sama bertekad, namun dengan kekuatan dan pengalaman yang berbeda. Untuk Indonesia, ini bukan hanya soal bertahan, tetapi juga membuktikan diri di panggung yang lebih besar. Hasil dari pertandingan ini akan sangat bergantung pada bagaimana Indonesia mampu menerapkan strategi yang tepat dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jika Indonesia bisa bermain dengan cerdas, solid di lini belakang, dan tajam saat menyerang, peluang untuk setidaknya meraih hasil imbang tetap terbuka. Namun, bila lengah sedikit saja, Arab Saudi bisa memanfaatkan kekuatan dan pengalaman mereka untuk mengamankan 3 poin. Pertandingan ini akan menjadi ujian sejati bagi mental dan kemampuan taktikal Timnas Indonesia. Untuk Timnas Indonesia dan semua pendukung setianya, ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa bersaing di level tertinggi. Tidak ada yang mustahil jika kita bermain dengan hati, fokus, dan keyakinan. Laga melawan Arab Saudi mungkin terlihat berat, tetapi inilah momen kita untuk menunjukkan bahwa skuad Garuda bisa terbang tinggi. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan belajar. Tidak peduli seberapa besar lawan di depan, ingatlah bahwa kemenangan dimulai dari dalam diri kita sendiri. Dengan semangat juang, kerja keras, dan kepercayaan diri, kita bisa mengubah keadaan dan mengejutkan dunia. Bangun dengan keyakinan bahwa Anda bisa memberikan yang terbaik. Setiap tackle, setiap umpan, setiap gol adalah bukti bahwa perjuangan kita memiliki arti. Mari bermain untuk bangsa, untuk bendera merah putih, dan untuk semua yang mendukung kita di setiap langkah. Saat kita melangkah ke lapangan, mari kita bawa harapan dan doa jutaan rakyat Indonesia bersama kita. Jadilah pahlawan yang membawa kebanggaan untuk negara. Tidak ada yang lebih kuat dari tim yang bersatu, berjuang dengan hati, dan tidak pernah menyerah. Mari kita buat sejarah. Beredar kabar, media Arab Saudi ketar-ketir dengan kekuatan skuad Timnas Indonesia saat ini. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Media Arab Saudi telah menyampaikan kekhawatirannya terhadap skuad Timnas Indonesia yang akan dihadapi dalam laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia kali ini hadir dengan wajah yang berbeda dibandingkan pertemuan sebelumnya dengan Arab Saudi. PSSI telah melakukan perombakan besar-besaran untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Dengan kebijakan naturalisasi, Timnas Indonesia perlahan mulai menunjukkan kemampuannya di kancah internasional. Salah satu media Arab Saudi, Ar-Riyadiyah,
merasa cemas dengan kekuatan timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh 10 pemain yang berkompetisi di Eropa. Media ini juga menyoroti bahwa beberapa pemain timnas Indonesia aktif bermain di 5 liga top dunia. Tim nasional sepak bola Indonesia yang akan menghadapi tim Saudi pada Kamis nanti, dipersenjatai dengan 10 pemain yang aktif di Eropa, termasuk 2 dari 5 liga besar di benua biru, tulis Ar-Riyadiyah. Kekhawatiran ini cukup beralasan, mengingat Arab Saudi hanya diperkuat oleh 1 pemain yang bermain di luar negeri, yaitu Saud Abdul Hamid. Pemain ini bermain untuk klub besar Liga Italia, AS Roma, namun, Indonesia juga telah mengirimkan perwakilannya di Liga Italia, yakni Jay Itzes, yang telah mencatatkan 2 kali penampilannya di Serie A Italia. Sama seperti tim hijau, yang menggunakan Saud Abdul Hamid, pemain penuh Italia, yang bermain untuk AS Roma, tulis Ar-Riyadiyah. Rekannya dari Indonesia termasuk bek Jay Itzes, seorang pemain Venezia, yang berasal dari liga yang sama, Serie A. Lanjutnya, media tersebut juga terkejut dengan kekuatan timnas Indonesia yang diperkuat beberapa nama dari liga-liga top di Eropa. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, memanggil 3 pemain dari Liga Inggris, jumlah ini sama dengan perwakilan timnas Indonesia di Liga Belgia dan Belanda. Untuk menghadapi hijau di Jeddah, tim berjuluk Merah Putih itu memanggil 25 pemain lainnya, tulis laman tersebut. Termasuk 3 dari klub Inggris, dan sama dari Belgia dan Belanda. Lanjutnya, selain itu, media tersebut juga mencatat 3 nama lain yang aktif bermain di luar benua Eropa, yaitu Martin Paes di Liga Amerika Serikat, Asnawi Mangkualam di Liga Thailand, dan Pratama Arhan di Liga Korea Selatan. Dari luar benua Eropa, pelatih Korea Selatan Shin Tae-yong memilih 1 pemain yang aktif di Thailand, 1 lagi di Korea Selatan, yang ketiga di Amerika Serikat, tulis media tersebut. 12 pemain dari klub Indonesia, dan 1 pemain tanpa klub, lanjutnya. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan perubahan besar dalam kekuatan dan dinamika sepak bola Indonesia di panggung internasional, terutama di kawasan Asia. Kekhawatiran yang muncul dari media Arab Saudi menyoroti perkembangan signifikan yang dialami timnas Indonesia, terutama dalam hal kualitas pemain dan strategi yang diadopsi oleh PSSI. Dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang berkarier di liga-liga top Eropa, timnas Indonesia kini memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Pemain-pemain ini membawa pengalaman bermain di level kompetisi yang lebih tinggi, yang tentu saja memperkuat skuad secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan naturalisasi yang diterapkan menunjukkan keseriusan Indonesia untuk meningkatkan performa di level internasional, tidak hanya mengandalkan talenta lokal tetapi juga memperkaya tim dengan pemain-pemain berkualitas dari luar negeri. Reaksi dari media Arab Saudi yang cemas dengan kekuatan baru timnas Indonesia adalah indikasi bahwa langkah-langkah yang diambil oleh PSSI mulai membuahkan hasil. Ini bisa menjadi sinyal positif bagi sepak bola Indonesia, bahwa tim nasional kini dipandang sebagai lawan yang patut diperhitungkan, bahkan oleh tim-tim kuat di kawasan Asia. Namun, ekspektasi tinggi ini juga membawa tantangan tersendiri. Konsistensi dan kesiapan mental pemain dalam menghadapi tekanan besar di ajang kualifikasi Piala Dunia, adalah faktor kunci yang harus diperhatikan. Meskipun kualitas pemain meningkat, keberhasilan di lapangan tetap ditentukan oleh bagaimana tim ini bisa tampil sebagai satu kesatuan yang solid di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Secara keseluruhan, situasi ini adalah momen penting bagi sepak bola Indonesia, di mana tim nasional bisa menunjukkan bahwa mereka benar-benar telah naik kelas dan siap bersaing di level tertinggi. Ini juga menjadi kesempatan emas untuk membuktikan bahwa reformasi yang dilakukan PSSI dan investasi dalam naturalisasi pemain dapat menghasilkan tim nasional yang lebih kompetitif dan berprestasi di panggung internasional. Menghadapi tantangan di tingkat internasional adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuan dan potensi terbaik. Timnas Indonesia, dengan segala perubahan dan kemajuan yang telah dicapai, kini berada di jalur yang tepat untuk membuktikan diri di panggung global. Ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Setiap langkah yang diambil, baik itu kemenangan maupun kekalahan, adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Keberhasilan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah, Anda bisa mengatasi setiap rintangan yang ada. Timnas Indonesia memiliki bakat dan potensi yang luar biasa.
Percayalah pada kemampuan diri sendiri dan rekan-rekan tim. Tetap fokus, berlatih dengan keras, dan tampil dengan kepercayaan diri. Anda bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga seluruh bangsa. Tunjukkan kepada dunia apa yang bisa dicapai ketika kita bersatu dan berjuang bersama. Teruslah berusaha, tetaplah positif, dan jadikan setiap momen sebagai langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Semangat, Timnas Indonesia! Media Inggris puji Marcelino Ferdinand, gelandang Timnas Indonesia harus beri bukti. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Oxford United telah merekrut beberapa pemain baru untuk menghadapi musim ini di kasta kedua Liga Inggris, Championship. Sebagai tim promosi, hampir seluruh posisi diisi oleh pemain-pemain baru yang bergabung dengan tim yang bermarkas di Kassam Stadium. Pelatih Des Buckingham telah mendatangkan 22 pemain, salah satunya adalah Marcelino Ferdinand yang dipinjam dari KMSK Deinze. Meskipun dia sudah memiliki pengalaman bermain di Belgia, Marcelino harus berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan bermain di Liga Inggris yang terkenal ketat. Setelah tugasnya bersama Timnas Indonesia, Marcelino diharapkan segera bisa menemukan peluang bermain di Oxford United. Media Inggris, Herald Series, melaporkan bahwa Marcelino harus cepat beradaptasi dengan tim barunya. Sebagai pemain muda, ini adalah kesempatan berharga yang harus dimanfaatkan dengan baik. Herald Series mencatat bahwa, meskipun Marcelino belum menjalani debutnya, potensi yang dimilikinya tidak boleh diremehkan. Sebagai pemain andalan Timnas Indonesia, ia memiliki kemampuan yang spesial yang harus terus diasah dan dimaksimalkan selama berkarir di luar negeri. Dia datang dengan banyak potensi, ujar laporan tersebut. Lebih lanjut, situasi Marcelino Ferdinand di Oxford United menunjukkan tantangan dan peluang besar bagi pemain muda tersebut. Memasuki liga yang sangat kompetitif seperti Championship memang memerlukan adaptasi yang cepat dan kerja keras. Terlepas dari pengalaman sebelumnya di Belgia, Liga Inggris terkenal dengan intensitas dan kecepatan permainan yang tinggi, sehingga proses penyesuaian bisa memakan waktu. Namun, status Marcelino sebagai pemain andalan Timnas Indonesia menunjukkan bahwa dia memiliki bakat dan potensi yang patut diperhitungkan. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk menunjukkan kemampuannya dan membuktikan bahwa dia bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Penting bagi Marcelino untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, baik dalam latihan maupun saat tampil di pertandingan, untuk mempercepat proses adaptasi. Dukungan dari pelatih dan rekan setim juga akan sangat penting dalam proses ini. Jika dia bisa melalui tantangan ini dengan baik, peluang untuk berkembang dan menjadi pemain kunci di Championship bisa terbuka lebar. Marcelino, kamu sedang berada di ambang pintu kesuksesan besar dalam kariermu. Memasuki Liga Inggris, terutama Championship, adalah tantangan besar, tetapi juga kesempatan emas untuk menunjukkan kualitasmu. Ingatlah bahwa setiap pemain hebat pernah mengalami masa-masa sulit dan harus berjuang untuk mendapatkan tempat mereka. Teruslah bekerja keras, tetap fokus, dan jangan ragu untuk belajar dari setiap pengalaman. Ketahuilah bahwa kamu memiliki bakat dan potensi yang luar biasa, seperti yang telah dibuktikan dengan kontribusimu di Timnas Indonesia. Ini adalah waktu untuk membuktikan kepada dunia apa yang bisa kamu capai. Percayalah pada dirimu sendiri dan jangan pernah menyerah. Setiap langkah kecil menuju kesuksesan adalah pencapaian. Teruslah berusaha, dan kamu akan melihat hasil dari kerja kerasmu. Kamu bisa melakukannya. Marcelino, setiap tantangan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Liga Inggris adalah arena di mana hanya yang terbaik yang dapat bersinar, dan kamu sudah membuktikan bahwa kamu memiliki potensi untuk berada di sana. Setiap latihan dan pertandingan adalah peluang untuk menunjukkan kemampuanmu dan belajar. Ingatlah bahwa perjalanan ini adalah bagian dari proses besar dalam kariermu. Kadang-kadang, kesulitan yang dihadapi saat beradaptasi adalah batu loncatan menuju keberhasilan yang lebih besar. Teruslah berkomitmen, berlatih dengan tekun, dan tetaplah percaya pada dirimu sendiri. Keberhasilan seringkali datang kepada mereka yang tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga ketahanan dan determinasi. Kamu memiliki semua yang diperlukan untuk sukses. Teruslah berjuang dan raih impianmu.
Kata Ragnar Oratmangoen usai umrah jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, baru-baru ini melakukan ibadah umrah di Tanah Suci Makkah sebelum pertandingan melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan laga pertama melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Sesampainya di Jeddah, beberapa pemain beragama Islam dari timnas, termasuk Ragnar Oratmangoen, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Nadeo Argawinata, Dimas Derajat, Egy Maulana Fikri, dan Ramadan Sananta, menyempatkan diri untuk menunaikan ibadah umrah pada Senin, 2 September 2024. Hal ini diketahui melalui beberapa video yang beredar. Ragnar Oratmangoen membagikan foto dirinya mengenakan pakaian ihram setelah umrah, menyebutkan bahwa ini adalah awal yang baik sebelum memulai perjuangan melawan Arab Saudi. Ia menyatakan bahwa tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam unggahannya di Instagram, Ragnar menyebutkan, "Alhamdulillah," dan menilai umrah sebagai awal yang bagus sebelum pertandingan. Kehadiran Ragnar di Makkah mendapatkan banyak perhatian dari netizen Indonesia yang merasa senang dan berharap timnas Indonesia dapat meraih hasil positif melawan Arab Saudi. Banyak yang berharap agar timnas dapat membawa pulang poin dari laga tersebut. Selain itu, artis terkenal Indonesia, Teuku Wisnu, juga memberikan doa untuk kemenangan timnas Indonesia. Netizen lainnya juga mengungkapkan harapan agar timnas bisa tampil maksimal dalam pertandingan mendatang. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa para pemain timnas Indonesia, khususnya Ragnar Oratmangoen, mengutamakan aspek spiritual sebelum pertandingan penting. Melakukan umrah menjelang pertandingan besar dapat dianggap sebagai usaha untuk mendapatkan berkah dan semangat tambahan. Hal ini juga mencerminkan kedekatan pemain dengan nilai-nilai keagamaan mereka, yang dapat mempengaruhi mental dan motivasi mereka dalam pertandingan. Pentingnya dukungan spiritual dan doa dalam olahraga seringkali diabaikan, tetapi bagi banyak atlet, hal ini dapat memberikan rasa kedamaian dan kepercayaan diri. Dukungan positif dari netizen dan tokoh publik seperti Teuku Wisnu menunjukkan harapan besar dari masyarakat terhadap timnas.